Bab 16. Ikan panggang lezat. Setelah mandi kemarin, Chen Fan tidur lebih awal dan tidur nyenyak sampai dia bangun dengan sendirinya. Rasanya luar biasa. Setelah bangun dan mandi, dia meregangkan anggota tubuhnya di samping rumah kayu. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan bela diri, Chen Fan memiliki kekuatan seperti manusia tingkat menengah dengan kekuatan sekitar 1.200 pon. Setiap pukulan dan tendangan membawa angin kencang yang tidak buruk. Namun, ini hanya memungkinkan Chen Fan untuk mengerahkan sekitar 50% dari kekuatannya sendiri. Sisanya terbuang sia-sia. Jika dia mempelajari beberapa teknik bela diri, kekuatan Chen Fan dapat digunakan sepenuhnya. Saat ini, Chen Fan hanya mengandalkan kekuatan kasar, jadi dia membuang setengah dari kekuatannya. Chen Fan berpikir bahwa sudah waktunya untuk mempelajari beberapa keterampilan bela diri. Tetapi dia tidak bisa terburu-buru. Buku panduan bela diri bergantung pada keberuntungan. Akan lebih baik jika dia memiliki kesempatan. Tetapi dia tidak bisa memaksakannya jika tidak memilikinya. Berpikir demikian, Chen Fan membuka aula perdagangan dan menemukan bahwa sebagian besar ikan yang dipajangnya telah ditukar, hanya tersisa sekitar selusin. 5 truffle hitam tingkat perunggu kelas 1 juga telah ditukar, menghasilkan 5 batu giok perunggu kelas 1, yang lumayan. Chen Fan mengeluarkan semua bahan yang dipertukarkan di aula perdagangan dan membuat 2 set kemeja lengan panjang hitam dan celana panjang hitam. Sekarang Chen Fan memiliki pakaian untuk diganti. Sedangkan untuk labu giok senjata misterius tingkat rendah, dia masih kekurangan bahan, jadi dia tidak bisa membuatnya untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk membuatnya ketika dia mengumpulkan semua bahan. Chen Fan mengeluarkan 4 atau 5 ekor ikan, membersihkan sisik dan isi perut satu ekor, lalu segera menyiapkannya. Ia menancapkannya pada tongkat kayu dan memanggangnya di atas api. Sedangkan sisanya, Chen Fan langsung melemparkannya ke Big White, yang juga senang untuk mulai memakannya. Setelah lebih dari 10 menit, Chen Fan mengambil ikan panggang berwarna coklat keemasan itu dan menciumnya. Aromanya benar-benar harum. Ia menggigitnya langsung, dan rasanya sangat lezat. Meskipun tidak diberi bumbu, ikan itu sangat lezat, renyah di luar dan lembut serta berair di dalam. Chen Fan menyantap suapan demi suapan. Sangat puas. Si putih besar melihat Chen Fan menyantap hidangan yang begitu lezat. Jadi ia menampar ikan yang belum dihabiskannya dengan kakinya, dan ikan itu langsung jatuh ke dalam api, memercikan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Chen Fan dengan cepat menghindar ke samping, menatap si putih besar dengan ekspresi bodoh. Namun, Big White dengan arogan berjalan ke arah api dan berbaring, sambil memperhatikan ikan di dalam api mendesis dan berasap, sambil menatap Chen Fan dengan penuh kemenangan, seolah berkata, "Lihat, aku juga bisa memanggang ikan." Chen Fan mencibir. Dia menunggu Big White memanggang ikan dan melihat seperti apa hasilnya. Chen Fan mengambil ikan itu dan berjalan ke samping, lalu mulai makan dengan lahap lagi. Saat sedang makan, Chen Fan tiba-tiba berhenti, lalu menepuk kepalanya. "Sial, aku sangat bodoh." Chen Fan kemudian membuka aula perdagangan dan dengan cepat menemukan apa yang dia butuhkan. Garam 200 gram, tukarkan dengan 10 porsi makanan. Chen Fan langsung mengeluarkan 10 roti kecil untuk ditukarkan. Garam lada 100 gram, tukarkan dengan 10 porsi makanan. Ditukar. Chen Fan dengan murah hati mengeluarkan 10 roti kecil untuk ditukarkan langsung. Bubuk cabai 50 gram, tukar dengan 5 porsi makanan. Ditukar. Madu 30 gram, tukarkan dengan 5 porsi makanan. Ditukar. Bumbu dapur hotpot pedas 100 gram. Tukar dengan 10 porsi makanan. Ditukar. Bubuk jinten 100 gram. Tukar dengan 5 porsi makanan. Ditukar. Bumbu ikan asin 200 gram. Tukar dengan 100 porsi kayu. Ditukar. Bagi Chen Fan, kayu lebih murah daripada makanan. Daun bawang, jahe, dan arak masak 250 gram. Tukar dengan 100 porsi kayu manis. Ditukar. Chen Fan menukar semua bumbu dengan menukar makanan dan kayu dalam satu tarikan napas. Sedangkan untuk yang menukar barang lain, Chen Fan tidak menukarnya. Terutama karena makanan dan kayu lebih murah di tempat Chen Fan. Chen Fan menaburkan sedikit garam yang sudah ditukar pada ikan panggang dan mengoleskannya secara merata. Ia mendekati api dan terus memanggangnya, agar ikannya lebih beraroma. Saat hampir matang, Chen Fan menaburkan sedikit bubuk jinten di atasnya. "Ya, begitulah rasanya." Chen Fan mengambil ikan panggang itu dan menarik napas dalam-dalam, berkata dengan sangat puas. Chen Fan menggigitnya, dan rasa asin dan harum memenuhi mulutnya. Begitu pula rasa jinten yang unik. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Chen Fan makan sesuatu yang asin lagi, dan hatinya penuh dengan emosi. Big White mencium aroma jinten yang berasal dari ikan Chen Fan, lalu melihat ikannya sendiri di dalam api, dan juga menantikannya. Menurut Big White, ikannya, yang dipanggang di dalam api, pasti harum sekali. Tidak, pasti lebih lezat daripada ikan Chen Fan. Tak lama kemudian, Chen Fan mengunyah ikan itu hingga bersih, bahkan tulang ikannya pun ikut tergigit. Chen Fan merasa kuah di tulang ikan itu juga sangat lezat. Si putih besar memperhatikan Chen Fan menggerogoti semua tulang ikan,
lalu mendengus ke arah Chen Fan dengan ekspresi menghina. Seakan-akan mengejek Chen Fan karena belum pernah makan ikan sebelumnya. Chen Fan melirik Big White, lalu melihat ke arah api, lalu berbaring di batang pohon yang bengkok sambil tersenyum nakal, sangat nyaman. Melihat Chen Fan mengabaikannya, Big White berhenti mengejek Chen Fan, tetapi berbaring di samping api, menatap ikan di api dengan penuh harap. Ia menunggu ikan di api dipanggang hingga berwarna coklat keemasan seperti milik Chen Fan. Pasti lezat. Tidak, pasti lebih lezat daripada milik Chen Fan. Berbaring di pohon yang bengkok, mencium bau hangus daging panggang. Senyum nakal muncul di hatinya. Tak lama kemudian, si putih besar melihat ikan di atasnya masih belum matang, lalu menggaruk-garuk tanah dengan perasaan gelisah. Setelah beberapa saat, permukaan ikan akhirnya mulai menguning. Pada saat ini, ikan putih besar mulai bersemangat lagi, berdiri dan bergoyang dari sisi ke sisi. Setelah permukaannya menguning, ikan putih besar benar-benar menggunakan mulutnya untuk mengambil tongkat kayu dan mulai menarik ikan itu keluar dari api. Tak lama kemudian, si putih besar menarik ikan itu keluar dari api. Dan tanpa peduli apakah ikan itu panas atau tidak, ia menggigitnya. Tiba-tiba, percikan api berterbangan di mana-mana, dan si putih besar dengan cepat memuntahkan ikan itu dari mulutnya. Ikan itu jatuh ke tanah dan terbalik. Sisi lain ikan itu sudah menjadi karbon hitam. Tulang di tengah ikan itu masih memercikan api. Si putih besar menatap ikan di tanah dengan linglung. Hembusan angin bertiup, dan ikan itu mulai terbakar lagi, disertai semburan aroma hangus. Melihat ini, Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Lihatlah cara kamu memanggang ikan ini. Hahaha." Ikan putih besar itu menatap ikan di tanah, lalu menatap Chen Fan. Ikan itu malah berjalan ke samping dengan sedih, berbaring di tanah, dan menatap ke kejauhan dengan wajah penuh kesedihan. Setelah Chen Fan tertawa sebentar, dia mengeluarkan ikan lain dari cincin dan mulai memanggangnya lagi. Tak lama kemudian, ikan itu pun selesai dipanggang. Dia menaburkan bubuk cabai dan garam di atasnya, berjalan ke sisi Big White, dan meletakkan ikan itu di dekat mulut Big White. Ikan hiu putih besar tidak sopan dan langsung menggigitnya. Matanya berbinar. Ia segera menghabiskan ikan itu. Ikan ini benar-benar harum. Tetapi mengapa rasanya seperti ada api yang membakar di mulutnya? Sangat pedas. Mungkinkah ikan yang dibakar api ini rasanya seperti ini? Sayangnya, tidak. Aku harus mencari air untuk diminum. Bab 17. Menggali rebung dan menangkap tikus.